Oke oke. Bentar, mmm, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai, tugas besar Kartiniska yang mengambil, 200 data. Oke, di sini kami mengambil 200 sampel data buku dari, Open Library Telkom University yang kami lakukan secara manual pendataan langsung mendatangi Open Library Telkom University. Dan dalam data itu kita dapatkan empat data, yaitu data banyak halaman, data tahun terbit, data panjang buku, dan data lebar buku. Oke, pada kali ini saya Muhammad Fauzi Ramadan dengan NIM 1030124000044 akan mempresentasikan mengenai statistical descriptive data. Oke, nah pada ini kan kita sudah dapatkan 200 sampel data, data banyak halaman, tahun terbit, panjang buku, dan lebar buku. Kami melakukan, sortir data dengan nilai terkecil sampai nilai terbesar. Oke. Nah, terus, dalam, statika deskripsi data ini kita bisa dapatkan nilai minimum, data maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, jarak kuartil, dan penyebaran data. Oke, pada kali ini ada data halaman di mana kuartil satunya yaitu 231,25, kuartil 2-nya 290, kuartil 3-nya 433, jarak antar kuartilnya 201,75, meannya 409,475, penyebaran datanya itu 302,625, data minimum 85, data maksimumnya 12.235, range-nya 12.150, mediannya 290, dan modus 242. Lalu pada data tahun terbit, kita dapatkan bahwa kuartil satunya itu 2003, kuartil 2-nya 2013,5, kuartil 3-nya 2019, jarak antar kuartilnya 16, meannya 1.906,4, mediannya 2013,5, modusnya 2019, penyebaran datanya 24, data minimumnya 1.320, data maksimum 2024, range-nya 704. Lalu kita masuk ke data panjang buku, yang dimana kita dapatkan kuartil satunya itu 21, kuartil 2-nya 2023, kuartil 3-nya 24, jarak antar kuartilnya itu 3, yang kita penduga mean 22,695, penyebaran datanya 4,5, data minimumnya 18, data maksimumnya 29, dengan range 11, median 23, modus 21. Lalu pada data lebar buku kita dapatkan kuartil satunya 14, kuartil 2-nya 15, kuartil 3-nya 16, jarak antar kuartilnya 2, meannya 15,69, penyebaran datanya 3, data minimumnya 12, data maksimumnya 26, range-nya 14, eee, modusnya 14. Nah, oke. Mungkin, itu yang kita dapatkan pada statistical descriptive data. Oke, selanjutnya mengenai, visualisasi data akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya, Hafatan Delvis dengan NIM 1030124057 akan memaparkan bagian visualisasi data dari analisis kami mengenai dataset buku dari Open Library Telkom University. Kami membuat berbagai visualisasi seperti bar chart, scatter plot, dan box plot untuk memahami pola data. Sebagai contoh dari bar chart, jumlah halaman, terlihat bahwa mayoritas buku berada di rentang 201 hingga 400 halaman, yaitu sebanyak 119 buku, sedangkan hanya 4 buku yang memiliki lebih dari 1.000 halaman. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar koleksi terdiri dari buku dengan jumlah halaman sedang. Dari tahun terbit terlihat bahwa sebagian besar buku diterbitkan antara tahun 2006 hingga tahun 2020, menggambarkan dominasi buku-buku modern di koleksi perpustakaan. Untuk scatter plot, hubungan antara panjang dan lebar buku menunjukkan korelasi yang sangat tinggi, sebesar 0,95. Hal ini masuk akal karena dimensi fisik buku saling terkait erat. Sebaliknya, jumlah halaman dan tahun terbit memiliki korelasi yang sangat lemah, sekitar 0,12, menunjukkan bahwa jumlah halaman tidak dipengaruhi oleh tahun terbit.
Boxplot membantu kami memahami penyebaran data dan mendeteksi outlier, memberikan wawasan lebih lanjut mengenai distribusi data. Kesimpulannya, visualisasi ini mempermudah pemahaman pola dalam dataset di mana dimensi fisik buku menjadi faktor yang paling relevan dibandingkan variabel lain seperti jumlah halaman atau tahun terbit. Segitu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk distribusi data, saya Naila Zawa dengan NIM 1030121400 di sini. Jadi distribusi data itu menunjukkan sebaran-sebaran data berdasarkan rentan-rentan tertentu dengan frekuensi yang ada. Nah, untuk di sini kita memiliki yang pertama tabel data banyak halaman. Dari rentan 85 sampai 200 kita memiliki 26 data. Untuk rentan 201 sampai 400 kita memiliki hingga 119 data. Untuk 401 sampai 600 kita memiliki 36 data. Untuk 401 sampai untuk 601 sampai 800 kita memiliki 12 data. Untuk 801 sampai 1000 kita memiliki 3 data, dan untuk 1001 sampai 15.000 kita memiliki 4 data. Nah, selanjutnya yaitu data tahun terbit. Untuk data tahun terbit di sini kita memiliki rentan 1320 sampai 1900. Kita memiliki data 12. Untuk rentan 1901 sampai 2005 kita memiliki 51 data. Untuk rentan 2006 sampai 2020 kita memiliki 109 data. Untuk rentan 2021 sampai 2024 kita memiliki 28 data. Nah, untuk data panjang buku di sini dari rentan 18 sampai 20 kita memiliki 22 data. Untuk rentan 21 sampai 23 kita memiliki 114 data. Lalu untuk rentan 24 sampai 26 kita memiliki 54 data. Sementara untuk rentan 27 sampai 29 kita memiliki 10 data. Nah, yang terakhir yaitu data lebar buku. Di sini untuk rentan 12 sampai 15 kita memiliki 117 data. Untuk 16 sampai 19 kita memiliki 69 data. Lalu untuk 20 sampai 23 kita memiliki 13 data. Sedangkan untuk 24 sampai 27 kita hanya memiliki 1 data. Nah, selanjutnya itu scatter plot. Jadi scatter plot itu berfungsi untuk menganalisa hubungan antara dua variabel numerik dalam data. Yang pertama di sini kita akan melihat grafik scatter plot data banyak halaman dan tahun terbit. Nah, berdasarkan summary model, koefisien data tahun terbit itu ada di angka 1,6937, yang mana untuk setiap kenaikan satu tahun terbit itu jumlah halaman diprediksi bertambah 1,69 halaman. Untuk signifikansi untuk tahun terbit itu ada di angka 0,0882 atau lebih besar dari 0,05, yang mana artinya ini tidak cukup untuk membuktikan secara statistik untuk menyatakan apakah tahun terbit berpengaruh signifikan terhadap banyak halaman pada tingkat tertentu. Nah, untuk SR squared ada di angka 0,01461 atau sekitar 1,46% variasi dalam jumlah halaman yang dapat dijelaskan dalam model ini, dan selebihnya itu dipengaruhi faktor lain di luar variabel tahun terbit. Untuk residuals, prediksi memiliki nilai minimum itu negatif 196,6 dan maksimum itu 11.778,8. Angka ini menunjukkan bahwa prediksi model cukup meleset. Jadi untuk grafik ini dengan variabel banyak halaman dan tahun terbit bisa disimpulkan bahwa ini tidak menunjukkan hubungan yang cukup signifikan secara statistik karena ada banyak faktor lain yang lebih mempengaruhi jumlah halaman, sehingga model ini tidak cocok untuk prediksi yang akurat.
Lalu kita akan beralih ke scatter plot data panjang buku dan lebar buku. Nah, untuk scatter plot dengan dua variabel ini berdasarkan summary model, kita memiliki intercept di angka negatif 8,18725. Yang mana jika panjang buku sama dengan 0, maka model memprediksi lebar buku adalah negatif 8,19. Lalu untuk koefisien panjang buku, ini ada di angka 1,05209, atau setiap kenaikan 1 cm pada panjang buku, lebar buku diprediksi bertambah 1,05 cm. Dan mengenai signifikansi, untuk panjang buku, itu ada di angka lebih kecil dari 16, atau sangat kecil, yang artinya panjang buku ini memiliki pengaruh signifikan terhadap lebar buku. Lalu untuk R-square ada di angka 0,8942 atau sekitar 89,42%. Variasi dalam lebar buku dapat dilihat dari model ini. Dan ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara panjang dan lebar buku. Residual dalam hal ini dapat diprediksi relatif kecil antara negatif 1,06 dan 3,68, sehingga menunjukkan model ini cukup akurat. Lalu berdasarkan scatter plot yang kedua ini dapat kita simpulkan bahwa model ini menunjukkan dua variabel antara panjang buku dan lebar buku itu memiliki hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik. Atau model ini cukup baik untuk digunakan dalam prediksi lebar buku berdasarkan panjangnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Muhammad Naufal Fadila dengan NIM 1030124000301 akan mempresentasikan box plot dan korelasi pada sampel data yang kami ambil. Dimulai dari box plot banyak halaman buku, terlihat bahwa kebanyakan buku memiliki jumlah halaman dalam kisaran yang normal, dengan median menunjukkan jumlah halaman yang sering ditemukan di data ini. Namun, sepertinya terdapat sebuah outlier atau anomali yang sangat mencolok, yaitu sebuah buku dengan lebih dari 12.000 halaman. Nah, hal ini menunjukkan adanya data yang ekstrim. Selanjutnya, pada box plot tahun terbit buku, mayoritas data atau kebanyakannya menunjukkan bahwa buku-buku dalam dataset ini diterbitkan pada tahun 1900-an. Namun terdapat outlier juga yang sangat jauh di bawah, sekitar tahun 1300-an. Hal ini menunjukkan adanya buku yang sangat kuno. Nah, whisker pada box plot ini mengindikasikan bahwa sebagian besar buku diterbitkan dalam periode yang lebih modern, sekitar abad ke-20 sampai 21-an. Nah, kemudian, pada box plot panjang buku, terlihat bahwa sebagian besar buku memiliki panjang antara 15 hingga 25 cm, dengan median di sekitar 20 sampai 25 cm, namun terdapat beberapa outlier berupa buku dengan panjang kurang dari 30 cm. Buku-buku ini mungkin merupakan edisi khusus seperti atlas atau buku dengan ukuran yang besar. Panjang buku yang berada di luar standar memberikan gambaran tentang variasi ukuran fisik buku dalam dataset. Terakhir, pada box plot lebar buku, data menunjukkan bahwa mayoritas buku memiliki lebar dalam kisaran 10 hingga 20 cm dengan median di sekitar 15 cm. Berbeda dengan box plot lainnya, di sini tidak ada outlier yang mencolok, sehingga menunjukkan bahwa lebar buku secara umum lebih konsisten dibandingkan dengan panjang buku atau jumlah halaman. Secara keseluruhan, dari keempat box plot ini, kita dapat melihat bahwa data buku memiliki variasi yang signifikan pada jumlah halaman dan tahun terbit, sementara panjang dan lebar buku cenderung berada dalam rentang yang lebih seragam dengan hanya sedikit data yang menyimpang. Selanjutnya adalah korelasi data. Nah, berdasarkan analisis matriks korelasi, kita dapat melihat hubungan yang cukup menarik antara jumlah halaman, dimensi fisik buku atau panjang dan lebar, dan tahun terbit.
Kita mulai dari hubungan antara jumlah halaman dengan dimensi fisik buku. Terdapat korelasi sedang antara banyak halaman dengan panjang buku dengan bernilai 0,43 dan lebar buku 0,53. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak halaman dalam sebuah buku, cenderung dimensinya atau fisiknya semakin besar. Walaupun hubungan ini tidak selalu benar atau tidak selalu berlaku secara konsisten. Nah, namun hubungan antara jumlah halaman dan tahun terbit sangat lemah atau mungkin hampir tidak ada korelasinya dengan bernilai 0,12 mengindikasikan bahwa jumlah halaman tidak terlalu dipengaruhi oleh kapan buku itu diterbitkan. Nah, untuk data yang 100 yang warnanya lebih gelap itu emang korelasinya dari dia sendiri, jadi emang tidak termasuk apa yang kita bahas. Terus selanjutnya jika kita melihat hubungan antara panjang dan lebar buku, terdapat korelasi yang sangat kuat yaitu 0,95. Hal ini menegaskan bahwa panjang dan lebar buku memiliki proporsi yang hampir konstan, sehingga buku yang lebih panjang hampir selalu memiliki lebar yang lebih besar. Nah, selain itu, terdapat korelasi sedang antara dimensi buku atau panjang dan lebarnya dengan tahun terbit, masing-masing sebesar 0,52 dan 0,41. Ini menunjukkan bahwa buku yang diterbitkan lebih modern cenderung memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan buku yang lama. Nah, secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa dimensi fisik buku sangat berkaitan dengan jumlah halaman, sementara tahun terbit memiliki pengaruh yang lebih kecil, meskipun ada tren bahwa buku modern mungkin cenderung memiliki ukuran fisik yang lebih besar. Hubungan kuat antara panjang dan lebar buku juga mengindikasikan bahwa proporsi ukuran buku cenderung seragam di berbagai periode penerbitan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari keseluruhan data yang sudah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi ini. Oke, Eh, kesimpulannya yaitu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kalau dataset menunjukkan bahwa hubungan antara dimensi fisik buku, yaitu panjang dan lebar, sangatlah kuat, sedangkan hubungan antara jumlah halaman dan tahun terbit yaitu sangat lemah. Faktor utama dalam desain buku tampaknya lebih dipengaruhi oleh dimensi fisik, sementara jumlah halaman kemungkinan ditentukan oleh variabel lain yang tidak ada dalam analisis kali ini. Nah, dalam analisis ini memberikan gambaran mendalam mengenai pola-pola data dalam dataset ini dan dapat menjadi dasar untuk penelitian atau aplikasi data lebih lanjut. Mungkin sekian pemaparan tugas besar statistika kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.